Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Putri Kusumawati dengan NIM 082111333006 sebagai salah satu peserta mata kuliah Fisika Matematika 3 kelas B1. Di sini saya akan membuat video untuk mengerjakan sebuah soal untuk pemenuhan tugas akhir UAS Fisika Matematika 3 yang mana nanti persoalan tersebut akan diselesaikan dalam bentuk program menggunakan Oktav. Sebelum itu, saya akan sharing dulu untuk soal yang akan dikerjakan. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya soal nomor satu, bayangkan pada saat bermain roller coaster ada orang di ujung akan sampai di bawah. Kemudian kita disuruh membuat sebuah persamaan lengkung yang sesuai yang kita inginkan, di mana di persamaan itu harus mengandung angka tanggal atau bulan atau dua digit tahun kelahiran ibu kita. Kemudian kita harus mencari tahu apakah persamaan kelengkungan yang kita buat itu menghasilkan waktu minimal atau waktu tercepat dari titik A ke titik B. Kita dibebaskan menggunakan persamaan apapun. Nah, di sini saya sudah mengilustrasikan roller coaster itu sendiri kurang lebih seperti ini, di mana sumbu Y melambangkan ketinggian dari roller coaster itu. Di sini saya menggunakan ketinggiannya sebesar 100 meter, dan titik A atau titik B yang dimaksud adalah titik hijau di atas menuju titik hijau di bawah, dan kita ini akan membuat sebuah persamaan yang merepresentasikan garis kelengkungan dari titik hijau di atas ini menuju titik hijau di bawah atau dari titik A menuju titik B. Nah, karena kita di sini dibebaskan menggunakan persamaan apapun dengan asumsi bahwa tidak ada gaya gesekan atau licin, dalam arti roller coasternya licin tanpa ada gaya gesekan, sehingga hanya bekerja sebuah gaya gravitasi, maka saya menggunakan asumsi persamaan Y sama dengan 10 sin 0,1 X ditambah 100, di mana 10 sendiri merupakan bulan Oktober sesuai dengan kelahiran ibu saya, dan juga 100 merupakan ketinggian dari roller coaster itu sendiri. Nah, selanjutnya persoalan ini akan diselesaikan dalam bentuk oktav yang mana menentukan apakah persamaan tersebut sesuai dengan bentuk roller coaster yang kita inginkan, dan yang kedua, apakah persamaan tersebut menghasilkan waktu minimal seperti yang diminta. Selanjutnya saya akan share screen Oktav untuk mulai mengerjakan programnya. Nah, di sini layar saya sudah tampak. Sebelum itu kita mungkin bisa membersihkan, menambahkan clear autentikasi untuk membersihkan seluruh histori atau riwayat sebelumnya, dan kita bisa mulai membuat identitas dulu. Kemudian kita bisa membuat jarak dari identitas ke program yang akan kita buat. Nah, sebelum kita membuat atau mengecek persamaan tersebut menghasilkan waktu minimal atau tidak, maka kita harus menampilkan dulu grafik yang dihasilkan dari persamaan tersebut itu sudah sesuai atau belum dengan roller coaster atau persamaan lengkung yang kita inginkan. Maka di sini kita harus membuat dulu program untuk menentukan plot grafiknya. Nah, pertama kita harus mendefinisikan dulu nilai X-nya. Di sini artinya kita menentukan batas-batas yang kita inginkan dalam grafik tersebut, sehingga kita bisa menggunakan inline atau rentang, eh maaf, in space.
Dari min 100 kita bisa menggunakan batas sembarang tergantung dari keinginan masing-masing. Namun di sini saya menggunakan min 100 sampai 100 dan 1000 titik. Setelah itu kita akan membuat lagi fungsinya atau menuliskan lagi fungsi untuk menghitung ketinggiannya. Di mana fungsinya sama dengan fungsi yang telah kita buat tadi, yaitu 10 sama dengan nilai Y di sini maksudnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat program untuk menampilkan grafiknya. Tambahkan saja persamaan nomor. Nah, kita mulai membuat program untuk menampilkan grafiknya, kemudian kita plot dia untuk X, ketinggian, hmm, kemudian setelah itu kita labelkan sumbu X dengan posisi posisi X. Kemudian kita labelkan sumbu Y dengan ketinggian dalam meter. Nah, selanjutnya kita beri judul grafiknya, grafik ketinggian roller coaster. Nah, setelah kita membuat persamaan atau maaf program untuk menampilkan grafiknya, maka selanjutnya kita akan membuat program untuk mengecek apakah persamaan yang kita buat sudah menghasilkan menghasilkan waktu minimum. Nah, sebelum itu kita definisikan dulu nilai x0 sebagai 0 untuk tebakan awalnya. Kemudian kita tuliskan dulu fungsinya, fungsi untuk menghitung hitung, waktu meluncur. Meluncur. Fungsinya sama dengan persamaan tadi, jadi kita copy. Selanjutnya kita gunakan, oh seharusnya, oh belum, kita gunakan function dulu agar mempermudah kita untuk eh, memanggilnya di bawah nanti di program selanjutnya. Kemudian karena tadi kan kita mendefinisikan dia sebagai gravitasi, gaya percepatan gravitasi saja yang berperan, maka kita gunakan dia, definisikan gravitasinya. Kemudian untuk waktu total, eh, waktu total untuk
Meluncur berarti belum, karena tadi belum, walaupun nanti waktu totalnya sama, tapi kita harus mendefinisikan dulu persamaan awal untuk waktunya, persamaan untuk waktu seluncur biasa. Nah, di sini kita bisa menggunakan time time up, time down, karena kita sama gerakannya dengan perumusan akar dari 2 kali H dibagi J. Selanjutnya kita eh, definisikan waktu total untuk seluncuran meluncur. Waktu total meluncur itu sama kayak time, itu sama kayak time down. Ini yang saya bilang tadi, walaupun sama tapi alangkah lebih baik kalau kita definisikan dia masing-masing. Kemudian kita akhiri fungsinya. Selanjutnya kita akan menghitung waktu minimal waktu meluncur minimal. Kita gunakan dia option. Nah, di sini kita gunakan dia display dan off. Ini artinya kita itu tidak menampilkan setiap iterasi untuk tiap nilai X yang ada dalam menentukan waktu yang dicapai. Jadi kita nanti hanya cukup menampilkan di X keberapa waktu minimal itu dihasilkan. Nah, di sini kita gunakan min time to minimal. Kita gunakan function lagi untuk eh, mencari nilai X yang dihasilkan itu tadi, nilai minimal atau enggak. Jadi nanti kita bisa langsung memanggilnya dari function di atasnya yang tadi, function untuk mendefinisikan waktu seluncur. Oke, setelah itu waktu minimal itu sendiri eh, dari em, sekarang ganti untuk tiap X yang untuk nilai X yang minimal atau nilai X yang membuat dia itu minimal. Nah, selanjutnya kita buat display untuk menampilkan waktu se- seluncur minimal. Itu adalah 6 to string dari in time, kemudian untuk satuan dari waktunya. Nah, selanjutnya kita display biasa untuk bagi tampilan. Selanjutnya kita akan save dulu. Tapi dia soal satu.
Ada kesalahan di 6 6 to string. 6 to string. Terus error syntax error. Hmm, 6 to string. Oh, ini sudah tampil, tapi sepertinya saya harus stop share untuk menampilkan grafik yang dihasilkan terlebih dahulu. Akan saya coba run kembali. Itu saya akan stop share untuk menampilkan grafiknya. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di sini grafiknya sudah terlihat. Apabila kita perbesar dia untuk nilai tertentu. Nah, dia sudah hampir sama bentuknya dengan ilustrasi roller coaster yang telah kita buat tadi. Dari seluncuran titik atas ini hingga ke titik bawah atau dari titik A ke titik B. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil yang ditampilkan apakah waktunya sudah tergolong minimal atau mungkin masih ada yang lebih minimal atau sudah yang paling minimal. Saya akan kembali ke programnya. Nah, saat saya run, nah, di sini ditampilkan bahwasanya dari persamaan yang telah kita buat yaitu 10 kali sin 0,1 x di plus 100 menghasilkan waktu seluncur minimal sebesar 4,2857 detik. Nah, sekian dari yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan dan juga penjelasan nomor 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.